Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita semuanya selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan ini kita berharap bahwa bulan yang penuh pengampunan dari Allah, bulan yang penuh dengan nilai ibadah, di mana setiap amal soleh kita dilipat gandakan nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bi asyri amsalha ila sab'imi'atin dha'fin, yaitu 10 kali lipat bahkan sampai dengan 700 kali lipat, insyaallah. Jamaah sekalian jamaah sekalian, malam ini adalah malam yang ke-12. Alhamdulillah jamaah yang hadir di sini istiqamah, insyaallah. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak waktu awal malam pertama, malam kedua masih lumayan, malam ketiga masih lumayan. Begitu malam keempat, kelima sudah mulai kelihatan jumlahnya semakin berkurang. Dan ternyata alhamdulillah setelah saya beberapa malam bersafari Ramadan di beberapa masjid, ternyata hampir setiap masjid sama. Uniknya begitu jamaah sekalian. Tahun ini malam kelima sudah kelihatan. Kelihatan apanya? Kelihatan barisannya sudah mulai, depannya yang paling penuh, belakangnya sudah tidak ada. Ini hal yang perlu kita amati, kita kaji. Ada apa umat kok tahun ini justru lebih cepat pengurangannya dibanding tahun lalu jamaah sekalian? Ini menurut pandangan saya. Karena kalau kita lihat tahun lalu atau tahun sebelumnya, bahkan pengurangan jamaah ini biasanya waktu tarawih itu sepekan setelah Ramadan baru kelihatan pengurangannya. Minimal hari ke-6 atau hari ke-7 itu kelihatan. Tetapi tahun ini lebih cepat lagi jumlah pengurangannya. Nah, kaitan dengan ini jamaah sekalian, mungkin ada korelasi atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal. Ada seorang mantan Menteri Keuangan Yunani, dan dia juga seorang ekonom, seorang politisi, namanya Yanis Varoufakis. Saya sangat tertarik dengan kajiannya dia, karena saya lihat fenomena yang dia tulis ini realitanya ternyata luar biasa,
sudah terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini. Apa? Dia menulis sebuah buku yang berjudul Techno-Feudalism, What Killed Capitalism. Ini buku ditulis tahun 2023, tetapi masih berbahasa Inggris. Saya pun mencari terjemahannya belum ada. Kalau kita beli bahasa Inggrisnya di salah satu toko online yang ada di luar, itu kurang lebih harganya 300 ribuan. Tapi yang menarik di dalam kajiannya dia, setelah saya beberapa cari-cari data-data, ini sebenarnya sebuah analisa seorang Yanis Varoufakis. Jadi dalam buku ini dia coba untuk memaparkan bahwa kecepatan perubahan teknologi hari ini dari tahun sebelumnya hingga dengan saat sekarang ini yang dia sebut dengan istilahnya sebagai techno-feudalism atau feudalisme teknologi. Kita tahu bahwa feudalisme itu adalah tuan tanah. Zaman dulu, tahun penjajahan, zaman penjajahan itu ada yang namanya feudalisme. Dan tentu yang kita tahu bahwa ini adalah bagian daripada sistem kapitalisme. Hari ini tuan tanahnya bukan menjadi mencakup atau menguasai sebidang tanah atau sebidang kawasan, tidak hanya berhenti di situ. Yang luar biasa hari ini jamaah sekalian, jadi kapitalisme menurut Yanis Varoufakis tadi, cara-cara lama mereka itu sudah usang, sudah mati. Jadi kapitalisme ini sudah berubah menjadi penguasaannya bukan lagi pada tanah yang bersifat fisik, tetapi yaitu bersifat teknologi. Teknologi hari ini dikuasai oleh segelintir orang atau segelintir perusahaan, baik perusahaan asing maupun perusahaan lokal, dan dominannya tentu perusahaan asing. Jadi kalau hari ini kita menggunakan beberapa platform-platform yang ada di digital, ada yang namanya, kalau di luar negeri ada namanya Amazon.com, kalau di Indonesia ada yang namanya Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan lain sebagainya. Itu adalah yang menguasai segelintir orang jamaah sekalian. Ya. Dan menariknya lagi bahwa tanpa kita sadari bahwa di situ ada sebuah penguasaan yang kemudian memberikan dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah dampak yang diistilahkan dengan hustle culture. Hustle culture itu artinya budaya kerja tanpa berhenti, atau kalau bahasa kita adalah orang jadi gila kerja. Contoh banyak, ya. Begitu dibuka ruang digital untuk perdagangan, bisnis dan lain sebagainya, sampai dengan hari ini begitu banyak orang kemudian mencari cuan, kalau bahasa anak sekarang itu, dengan cara live di media, di platform-platform toko online seperti TikTok, Shopee, ya, Instagram dan lain sebagainya. Dan ini tanpa disadari bahwa masyarakat kita ini sudah berada pada satu wilayah hidup yang disebut tadi hustle culture, yaitu budaya kerja tanpa berhenti. Dan yang kedua, tanpa disadari juga generasi Gen Z sekarang hari ini juga sudah terjangkit yang namanya self digital, yaitu menjadi budak-budaknya digital. Saya tidak tahu apakah ini kemudian menjadi sebuah korelasi terjadinya pengurangan jamaah yang ketika tarawih sudah mulai menyusut, karena terus terang dominasi populasi sekarang ini jamaah sekalian, generasi Gen Z itu sekarang dominan populasinya dibanding generasi-generasi sebelumnya. Jadi anak kelahiran tahun 2000 sampai dengan hari ini, kalau sekarang ini sudah berubah lagi generasinya, disebut dengan generasi alfa. Ini yang mereka sebut demikian. Ini artinya apa? Bahwa ternyata generasi-generasi yang kelahiran tahun 2000-an atau tahun 90, tahun 2000-an ini mereka kemudian sudah masuk kepada area yang demikian ini. Dan
karena dominasi populasi mereka dan mereka sudah berada pada kehidupan yang serba digital ini, maka inilah yang kemudian berdampak pada ibadah mereka di dalam masjid ini atau di beberapa masjid yang lain juga, yang dimana mereka sudah lebih memilih untuk jualan di online dibandingkan mereka datang ke masjid sholat berjamaah. Salahkah teknologi itu menjadi maju? Tidak. Teknologi maju adalah sesuatu hal yang menjadi bagian inovasi hidup manusia. Itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipungkiri jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam firman-Nya surat Al-Hadid, "Wa ja'alnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas." Apa yang Allah sampaikan, bahwa kata Allah, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Jadi artinya apa? Bahwa Allah menciptakan segala macam hal di dalam kehidupan ini termasuk besi. Dan dari besi itu kemudian berinovasi menjadi segala macam. Bisa menjadi kendaraan, bisa menjadi sebuah teknologi digital yang masuk komputerisasi, itu juga bagian daripada besi itu. Itu tidak salah. Jadi itu ada manfaatnya bagi manusia. Tetapi jamaah sekalian, ketika teknologi ini kemudian menjadi sesuatu yang menghambat seseorang untuk rajin ibadah ke masjid, untuk fokus dalam ibadahnya, terlebih lagi di bulan Ramadan ini menjadi suatu problem di dalam hidup kita jamaah sekalian. Dan selain itu jamaah sekalian, yang perlu juga kita lihat bahwa terjadinya perubahan evolusi teknologi ini ternyata mempengaruhi pada mentalitas manusia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Beliau katakan bahwa ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada hidup manusia, yakunu fihimul masakh. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman pada hidup manusia yang dimana di dalam hidup manusia terjadi yang namanya pemalsuan. Lalu para sahabat, ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mal mas?" Wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan mas atau pemalsuan itu? Kata Rasulullah, "Yatashabbahal kibar bil asghar wal asghar bil kibar." Artinya pemalsuan itu, kata Rasulullah, orang dewasa menyerupai anak muda atau anak-anak, dan sebaliknya anak-anak menyerupai orang dewasa. Dan hari ini terjadi jamaah sekalian. Kalau kita lihat beberapa media-media sosial, di mana orang tua tidak lagi sudah ingat umurnya, mereka joget-joget, ya, banyak selfie, banyak segala macam, udah kayak anak muda. Padahal usianya 50, 60, bahkan ada yang 70, 80, udah lupa sama usia. Jadi mereka itu seperti kata Rasulullah, seperti anak kecil, seperti anak muda. Begitu sebaliknya, anak kecil seperti orang dewasa. Lalu apa solusi yang harus kita lakukan jamaah sekalian? Pertama, jamaah sekalian, sekali lagi bahwa teknologi itu tidaklah sesuatu hal yang dilarang di dalam Islam. Bahkan justru Islam itu sangat mendukung selama teknologi itu untuk kemaslahatan dalam hidup manusia, ya. Yang kedua jamaah sekalian, bahwa kita pun harus menyadari apapun yang dihasilkan oleh manusia itu hakikatnya sifatnya sementara. Sehingga hal yang demikian ini tidak boleh menjadi sesuatu yang lebih utama, prioritas dalam hidup ini, sehingga mengalahkan ketaatan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hasil karya teknologi hari ini masih didominasi oleh satu sistem kapitalisme yang penguasaannya itu sudah menjadi penguasaan feodal, ya. Dan orang dipaksa untuk terus, ya, mengikuti segala macam apa yang mereka tawarkan.
Ya, setiap hari orang yang sudah kecanduan dengan salah satu media sosial, katakanlah misalnya TikTok, maka dia kalau ingin mendapatkan uang dari situ, setiap hari dia harus membuat konten, minimal 5 konten. Jadi kita dibudak oleh teknologi. Kalau ini terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, pada akhirnya semakin lama masyarakat ini menjadi manusia-manusia yang materialis. Allah padahal sudah mengingatkan, wa bataghi fima attaqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah katakan bahwa carilah oleh kalian untuk membangun suatu istana kehidupan di akhirat kelak nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa hak kamu, nasib kamu di dunia. Jadi pada kalimat dunia itu Allah cuma mengatakan jangan lupa. Bukan disuruh kita memonopoli dalam hidup manusia dunia ini. Bukan kita menjadi orang yang tamak, bukan kita menjadi orang yang lupa waktu untuk mencari materi di dunia ini. Kita cukup hanya Allah katakan jangan lupa nasib kamu, hak kamu di dunia ini. Yang paling utama adalah akhirat. Dan yang terakhir jamaah sekalian, Rasulullah SAW juga sudah mengatakan bahwa kata Rasulullah, saya tiala nasi zamanun, ya, akan datang suatu zaman nanti dalam hidup manusia di mana satattabiuna sunana man kana qablakum, kita umat muslim akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kita, ya. Sibran bisibrin wa zira'an bizri'in, sahasta demi sahasta dan sejengkal demi sejengkal. Kemudian sahabat bertanya, kata Rasulullah, hatta lau dakhala fi hijri dabid lattaba'tumuhum. Sampai kemudian orang yang sebelum kita ini mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, maka umat Islam yang tidak paham, tidak ngerti, ya, ini kemudian ikut daripada mereka yang tersesat ini. Maka Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Kata Rasulullah, faman. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani selalu berupaya untuk apa? Supaya umat Islam ini terninak bobokan dengan apa yang mereka hasilkan. Hari ini mereka menghasilkan teknologi, dan teknologi itu menjadi sebuah wilayah feudalisme mereka. Dan kita terus ikut di dalam permainan yang demikian ini. Maka kita wajib untuk terus mengingatkan generasi-generasi kita, terutama generasi Gen Z kita, generasi anak muda kita, agar jangan menghabiskan waktu mereka itu hanya untuk kepentingan dalam permainan gadget itu. Boleh jualan, boleh berdagang secara online, tapi ingat waktu, ya. Sehingga jangan sampai kemudian masjid yang sudah sedemikian rupa dibangun dan diharapkan agar senantiasa jamaah selalu berada di dalam masjid dalam sholat 5 waktunya, terutama dalam ibadah puasa ini di bulan Ramadan ini, tentu ini harus tetap dijaga dengan baik jamaah sekalian. Demikian jamaah sekalian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus bisa memberikan hidayah pada kita dan kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum